sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam acara Renungan Firman Tuhan, yang dalam doa saya acara ini selalu memberkati kita semua. Saya akan menyanyi sebuah pujian, Allah mengerti, Allah peduli, dan kiranya pujian ini mempersiapkan hati kita untuk merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini renungan firman Tuhan akan membahas tentang ujian, saudara. Dan tentunya banyak pertanyaan di seputar ujian. Karena kita tahu bahwa Allah kita Allah yang baik. Dan mungkin kita bertanya, Allah yang baik mengapa mengizinkan manusia harus mengalami ujian, mengalami pencobaan? Dan tentunya harapan kita ketika kita mengalami ujian ataupun pencobaan, kita rindu mengalami kemenangan. Ya, kita pastinya ingin mengalami kemenangan dan seharusnya memang kita mengalami kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas lewat kebenaran firman Tuhan. Karena pada faktanya, pada kenyataannya bahwa ujian itu suka tidak suka, mau tidak mau, ya, itu selalu beriringan dengan kehidupan manusia. Dia suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ujian itu selalu datang untuk menghampiri, memproses kehidupan kita. Sebab itu kita akan baca firman Tuhan untuk mengawali renungan kita pada kesempatan ini. Saya akan ajak kita membacanya dari Yakobus pasal pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, kita menemukan di sini bahwa orang yang diuji itu Alkitab malah mengatakan berbahagia.
Karena lewat proses ujian akan menghasilkan seorang anak Tuhan yang tahan uji, menghasilkan seorang anak Tuhan sehingga dia bertekun, ya, bahkan mengalami pensempurnaan, kedewasaan dalam imannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab itu, saudara, mengapa harus terjadi ujian? Yang pertama, kita harus ingat, saudara, bahwa Allah sejak awal menciptakan kita untuk menjadi pemenang. Ini yang harus kita ingat ketika kita mengalami ujian, saudara. Ya, sebab dari sejak awal Allah itu merancang kita, bahkan mungkin saya katakan mentakdirkan kita untuk menjadi pemenang. Dia tidak pernah merancang kita untuk mengalami kekalahan, saudara. Inilah yang harus kita yakini, yang harus membesarkan hati kita, bahwa Allah itu menciptakan kita menjadi pemenang. Dan untuk membuktikan bahwa memang kualitas kita pemenang, memang harus melewati proses, memang harus melewati yang namanya ujian, saudara. Dan ya, Raja Daud, ya, seorang gembala yang biasa, seorang gembala yang tidak terpandang tadinya, saudara. Dia menyadari keberadaannya, ya, lewat proses yang panjang dia tahu bahwa manusia itu unik, bahwa manusia itu istimewa. Dan keberadaan manusia tidak sekonyong-konyong, saudara. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Betapa ajaibnya, betapa hebatnya kejadian manusia. Sehingga dalam rahim kita, Allah ikut menenunnya, Allah ikut merancangnya, dan dia tahu akan hari esok kita, saudara. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, potensi, kualitas-kualitas kemenangan sudah ditaruh oleh Tuhan dalam setiap pribadi kita manusia. Dan dia mau kita alami kemenangan. Sebab itu dia izinkan ujian, saudara. Karena lewat ujian iman kita tertantang. Lewat ujian iman kita dibentuk, saudara. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kualitas kita akan muncul ketika kita mengalami ujian. Dan seringkali, saudara, orang yang mengalami kesulitan, dia butuh mujizat Tuhan. Orang yang mengalami sakit penyakit, dia butuh kesembuhan. Dan kesembuhan itu dialami lewat penyakit, lewat kesulitan, saudara. Semua itu kesempatan bagi kita untuk mengalami mujizat Tuhan. Dan kita tahu bahwa dia sudah merancang kita untuk mengalami kemenangan. Dan semua ujian itu akan mendekatkan kita kepada Tuhan, sehingga kesempatan bagi kita untuk alami mujizat Tuhan. Ya, perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke negeri Kanaan banyak ujiannya, saudara. Ya, ketika mereka di depan laut Teberau, dikejar oleh musuh dari belakang, kiri kanan padang gurun, dan mungkin ada gunung, saudara. Di depan ada lautan, dan justru saat itulah, ya, mujizat mereka alami. Ketika Musa mengangkat tangannya, tongkatnya, saudara, laut itu terbelah. Karena ada kesulitan, ya, di sana ada kesempatan untuk kita mengalami mujizat. Karena Tuhan memang membentuk kita untuk menjadi pemenang. Jadi ketika kita alami tekanan, kesulitan, mari kita mendekat kepada Tuhan. Dan biarlah kita menyadari bahwa Dia ciptakan kita untuk mengalami kemenangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua, bahwa ujian itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Ini yang harus kita ingat, saudara. Ujian yang Tuhan izinkan atau pencobaan yang Tuhan izinkan tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Ya, kita manusia biasa, dan ujian yang Tuhan beri tidak pernah melebihi kekuatan manusia biasa. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Allah terlibat, ya, tidak melebihi kekuatan kita, karena Allah memberi kita jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Dengan kata lain, saudara, Allah terlibat dalam kehidupan manusia. Allah terlibat dalam kehidupan anak Tuhan. Dia hadir dalam hidup kita, Dia hadir dengan keberadaan kita, dan Dia terlibat untuk masa depan kita, saudara. Ya. Dan ujian itu yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Karena apa? Karena Allah turut bekerja di dalamnya.
Dia tahu kelemahan kita, dia tahu keterbatasan kita. Sebab itu saudara, Tuhan tidak pernah berikan ujian melebihi kekuatan kita. Bahkan saat kita diuji, dia ikut bagian, terlibat di dalamnya, ikut menanggungnya. Karena dia tahu kelemahan kita, dia tahu keluh kesah kita, dia merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia sudah mengalami itu sebagai manusia yang sejati. Walaupun dia adalah Allah yang sejati, dia menjadi manusia, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan dia tahu pergumulan manusia, dan dia terlibat dalam pergumulan kita. Sebab itu saudara, mari kita percaya bahwa tidak ada pergumulan melebihi kekuatan kita. Dan Allah turut bekerja di dalamnya untuk memberi kita kemenangan, untuk menopang kita sehingga kita sanggup mengatasinya sampai kita raih kemenangan. Dan yang ketiga, ketika kita ada dalam ujian, saudara, kita harus menyadari bahwa rancangan Tuhan untuk masa depan orang percaya, masa depan kehidupan manusia sesungguhnya semuanya, saudara, apalagi khususnya kita bagi yang percaya, dia merancang masa depan yang penuh dengan harapan. Itu masa depan kita, saudara. Kedatangan Tuhan, dia berkata, sebab dialah yang diurapi, dialah yang datang sebagai juru selamat. Tujuan dari kedatangannya memberikan hidup kelimpahan bagi kita, memberi berita sejahtera, memberi berita damai sukacita bagi yang miskin, memberi kelepasan bagi yang terpenjara. Tahun rahmat Tuhan telah datang, saudara. Inilah masa depan kita sesungguhnya. Ujian itu hanya sementara, penderitaan itu hanya kesementaraan. Bagian kita sesungguhnya adalah kemuliaan bersama dengan Tuhan. Karena untuk itulah kita dirancang, supaya di tempat di mana dia berada, di situ kita berada, mengalami damai sejahtera, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan ingat, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa di dalam dia kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dia berdiri di sebelah kanan Bapa di sorga. Dia selalu berdoa bersyafaat bagi kita ketika kita diuji. Tuhan Yesus sebelumnya sudah berdoa bagi kita supaya kita dapat menanggungnya dan kita alami kemenangan ketika kita diuji oleh kehidupan ini, saudara. Sebab itu mari kita serahkan terus keberadaan kita. Kita cek kehidupan rohani kita. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan? Bagaimana hidup rohani kita? Apakah stabil koneksi kita dengan Tuhan, stabil koneksi kita dengan sorga, dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, atau ada hambatan-hambatan karena kekecewaan, ada hambatan-hambatan karena dosa, karena yang menjadi penghalang adalah dosa kita, saudara. Tangan Tuhan bukannya tidak kurang panjang, telinganya bukan tidak kurang tajam, tetapi dosa kita. Namun saudara, ketika koneksi kita, hubungan kita dekat dengan Tuhan, stabil dengan Tuhan, rohani kita cek dan kita berkata kepada Tuhan, baharui aku Tuhan, bentuk aku Tuhan lewat ujian ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau kita ada dalam kedekatan yang seperti itu dengan Tuhan, kalaupun kita diuji, kita pasti alami kemenangan demi kemenangan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan, kebebasan, kelepasan Tuhan sediakan bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami selalu diajar oleh firman-Mu. Kalaupun kami hari-hari ini mengalami ujian, kalaupun kami hari-hari ini mengalami cobaan, kami percaya bersama dengan Tuhan, kami sanggup menanggungnya. Bahkan segala perkara dapat kami pikul bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya janji kemenangan itu sudah ada di depan kami, dan itu pasti terjadi. Kami alami bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau lebih besar dari pergumulan kami. Kami bersyukur alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.